Vonis penjara selama 20 tahun terhadap Jessica Wongso kini menuai pro dan kontra pasca munculnya video dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Di tengah pro kontra tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Jessica Wongso pun angkat bicara. Mereka bicara soal alat bukti yang menjadi landasan hukum majelis hakim untuk menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Wongso. Lantas, atas dasar apa majelis hakim memvonis Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida yang dihubungkan dengan kematian Mirna Salihin? Di tengah pro kontra atas vonis majelis hakim, yaitu penjara selama 20 tahun terhadap Jessica Wongso, dua kubu punya pendirian dan keyakinan yang bertolak belakang. Di mana ayah mendiang Mirna Salihin tetap yakin bahwa Jessica lah pelaku yang meracuni putrinya. Sementara itu, ibunda Jessica merasa yakin bahwa putrinya tidak meracuni Mirna. Bahkan, kematian Mirna pun juga membuatnya sedih. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus racun kopi sianida yang dikaitkan dengan meninggalnya Mirna Salihin telah membawa Jessica Wongso ke penjara dengan vonis 20 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2016 silam. Kasus tersebut kini kembali viral pasca munculnya film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Menanggapi kasus tersebut, advokat kondang Hotman Paris Hutapea pun angkat bicara. Hotman Paris pun mengatakan bahwa dalam kasus kopi sianida tersebut, vonis majelis hakim terhadap Jessica Wongso lebih ditonjolkan keyakinan hakim dan bukan alat bukti. Padahal menurut Hotman Paris, di negara-negara di Eropa dan juga Amerika, kalau belum memiliki bukti yang cukup kuat, maka seseorang tidak bisa divonis. Dan itu artinya dalam menjatuhkan vonis, tidak boleh ada keraguan sedikit pun dari hakim dan harus ada bukti yang telak. Menurut Hotman Paris, dalam vonis Jessica Wongso tidak ada bukti telak atas tuduhan terhadap Jessica bahwa dialah yang melakukan pembunuhan terhadap Mirna Salihin. Kasus Jessica racun sianida viral lagi setelah tayang di filmnya di Netflix. Komentar saya atas kasus itu dari dulu adalah tidak diterapkan prinsip beyond reasonable doubt. Tidak diterapkan prinsip harus ada dua alat bukti sebelum seseorang dipidana, tapi lebih menonjol keyakinan hakim. Di Eropa dan juga di Amerika, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti ini kalau buktinya masih ragu-ragu. Kalau buktinya reasonable doubt, harus absolutely beyond reasonable doubt. Artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Artinya harus ada bukti telak. Dalam kasus Jessica, bukti itu tidak ada telak. Saya tidak tahu ini apakah kesalahan siapa ini. Tidak ada ahli hukum yang bisa mengatakan bahwa ada direct evidence yang membuktikan bahwa Jessica ada bersalah. Semuanya indirect evidence, analisa, dan tiap analisa bisa dua versi, bahkan bisa tiga versi yang saling berbeda. Apakah kita membiarkan ini terjadi? Jangan pernah menghukum seseorang atas bukti yang meragukan. Reasonable doubt. Prinsip hukum pidana di negara manapun, di negara maju adalah
absolute beyond reasonable doubt, tidak boleh meragukan sebelum memvonis orang puluhan tahun penjara. Kalau benar Anda mau menyelamatkan Jessica kasus kopi sianida, satu-satunya cara adalah mengajukan gerasi ke presiden. Tentu kalau gerasi ke presiden harus mengaku salah. Maka sebaiknya sebelum mengajukan gerasi harus ada dulu pembicaraan dengan timnya presiden. Siapa tahu ada prospek, gerasi tersebut dikabulkan. Gerasi mengaku salah tapi langsung dibebaskan. Pendapat yang kelihatan bodoh karena mengaku salah, tapi itulah satu-satunya upaya hukum, karena upaya hukum melalui pengadilan sudah tertutup. Jadi kalau Anda memang mau Jessica bebas, rame-rame lah memohon ke presiden. Putusan atas Jessica adalah berdasarkan pertimbangan hakim yang murni didasarkan kepada perkiraan, kemungkinan, probabilitas, bukan berdasarkan bukti langsung, tapi indirect evidence. Padahal kalau mau dibantah dari pandangan lain juga bisa berbeda. Dua sisi yang saling berbeda bisa gampang dibantah itu putusan. Tapi putusan PK adalah putusan final demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan Maha Esa, dan itu adalah hukum. Satu-satunya adalah gerasi. Cepat Anda duduk rame-rame memohon ke presiden, kirim surat, WA, chatting dan sebagainya. Tak hanya itu, Hotman Paris pun juga memberikan tanggapannya ketika saksi ahli yang memberatkan Jessica Wongso di persidangan memberikan keterangan di depan pengadilan terkait timeline kapan racun ada di meja dan ada di tangan Jessica, dan kapan Jessica menuangkan racun tersebut ke gelas kopi Mirna. Keterangan saksi ahli tersebut diprotes keras oleh Hotman Paris. Karena keterangan saksi ahli pun dibuat beberapa minggu setelah kejadian dan saksi ahli pun tidak berada di TKP pada saat kejadian. Hal senada pun juga menjadi keraguan advokat Minola Sebaya. Jelas, pada waktu ada saksi ahli didatangkan di persidangan yang memberatkan Jessica, saksi ahli tentang racun tersebut berani mengatakan bahwa racun tersebut diletakkan tanggal sekian, jam sekian. Padahal dia diperiksa sebagai saksi. Dia memeriksa racun tersebut sudah hampir beberapa minggu setelah kematian almarhum. Jadi bagaimana mungkin dia bisa tahu jam berapa diletakkan itu racun? Hanya Tuhan yang tahu. Dalam kasus Jessica, Mirna meminum racun tersebut katanya ya tanggal 6 Januari 2016 sore. Oke. Karena tidak ada saksi fakta yang melihat siapa yang memasukkan racun tersebut, maka dimintalah pendapat dua ahli racun. Ya, dua ahli racun. Dan dua ahli racun ini pada tanggal 11 April, coba 11 April 2016 atau 3 bulan sesudah Mirna minum kopi, membuat tes, diteslah ya kopi ini, ya sisa kopi ini kan sudah, kalau benar ada racun kan, itu kan sudah 3 bulan di dalam kopi tersebut, oke? Bagaimana dua ahli racun ini mengatakan bahwa racun tersebut sesudah dia analisa racun sianida tersebut dimasukkan di kopi jam 16.30 tanggal 6 Januari 2016. Bahkan ada lagi kata-kata kedua, dan pada saat kopi tersebut sudah di hadapan pemesannya katanya, coba. Ya, itu hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Ya, kalau kita sudah melihat dari segi aspek detiknya, karena sampai menitnya pun dia hitung gitu loh. Ya, karena apa? Kenapa ahli racun tersebut memilih 16.30? Agar sesuai dengan surat dakwaan jaksa, agar sesuai dengan surat dakwaan penyidik.
tuduhan penyidik karena Jessica sudah ada pada jam segitu di meja gitu loh. Masalahnya 5 menit aja meleset, kopi tersebut belum di mejanya Jessica karena jam 16.24 tanggal 6 Januari kopi tersebut masih di tangannya bartender. Ya. Jadi kalau misalnya ahli racun tersebut mengatakan bahwa kira-kira sore jam 16, pasti Jessica otomatis nggak terlibat karena Jessica kan baru sekitar, karena katanya kopi tersebut baru diletakkan di meja jam 16.25. Jadi yang saya sangat hatiku tersayat adalah kok tega-teganya ahli racun tersebut bisa menghitung seperti matematik, ya. Tapi memang kesaksiannya itu dibuat sedemikian rupa agar dia mengatakan jam sekian racun tersebut diletakkan karena memang jam segitu bersamaan Jessica sudah ada di meja. Jadi seolah-olah sudah ada Jessica di TKP pada saat racun tersebut dimasukkan dalam gelas, sehingga tentu orang akan beranggapan satu-satunya yang diduga meletakkan adalah Jessica karena jamnya bersamaan. Itu saya protes keras itu karena tidak mungkin ahli bisa mengetahui jam berapa racun tersebut dimasukkan kalau dia hanya sebagai ahli. Nah, kalau fakta-fakta yang lain kan kita juga bisa melihat itu ya mengenai masalah bagaimana racun itu bisa masuk ke dalam kopi. Itu juga tidak bisa digambarkan dan tidak bisa dibuktikan secara langsung kecuali dengan posisi yang dianggap yang paling memungkinkan. Sekali lagi yang paling memungkinkan. Jadi bukan bukti yang meyakinkan, tapi yang paling memungkinkan. Ini kan beda ya, meyakinkan dengan memungkinkan. Ya. Ditambah dengan sudah tidak adanya wadah cangkir itu karena kemudian kopinya kan sudah berpindah ke botol aqua dan seterusnya, ya. Belum lagi ketika dilakukan otopsi tidak diketemukan. Awalnya kan tidak diketemukan sianida itu ya dalam hasil otopsi tersebut. Padahal kalau menurut catatan dan menurut penelitian dan pendapat ahli yang lainnya, syarat untuk seseorang bisa meninggal kalau memang penyebabnya adalah sianida itu minimal harus 50. Nah, ya. Jadi belum lagi dengan fakta-fakta yang lain yang kita lihat yang mungkin tidak sinkron satu dengan yang lain. Dan dengan adanya film dokumenter ini akhirnya itu akan membuat kita jadi semakin kembali kepada ingatan bahwa memang pada dasarnya kalau kita lihat secara fair memang tidak ada bukti yang secara sah dan meyakinkan secara langsung yang membuat Jessica pantas duduk sebagai terdakwa dan kemudian dijatuhi vonis. Selain itu, pengacara Jessica Wongso yaitu Otto Hasibuan secara eksklusif kepada tim intensif investigasi pun tetap bersikukuh bahwa kliennya Jessica Wongso bukanlah pelaku yang meracuni Mirna Salihin seperti yang dituduhkan jaksa penuntut umum dan divonis oleh majelis hakim dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Keyakinan Otto Hasibuan tersebut sejalan dengan pendirian Jessica yang pasca vonis pun mengatakan bahwa ia tidak mau mengakui hal yang tidak ia lakukan. Saya yakin dan percaya dan berterima kasih kepada semua netizen yang dengan jujur melihat kasus ini dengan baik. Makanya tadi waktu wawancara di televisi saya jelaskan secara detail supaya tahu dan apa yang saya ungkapkan itu apa adanya. Tidak ada satupun opini, itu adalah fakta persidangan. Saya yakini dia tidak berbuat lah. Tapi saya katakan tadi kan hanya Tuhan yang tahu 100% apa yang terjadi. Tapi 99,9% itu saya yakini dia tidak berbuat. Buktinya saya bilang, saya sampai menangis mendengar itu Pak. Jessica, kau gerasi lah. Kalau kau gerasi, mungkin saya bisa meyakinkan Presiden, Mahkamah Agung dan sebagainya pihak-pihak otoritas yang bertanggung jawab di sana. Siapa tahu saya bisa yakinkan dengan bukti-bukti yang ada supaya kamu dikasih keringanan atau dibebaskan. Tapi dia sendiri tidak mau. Dia bilang saya tidak akan mungkin mau mengakui karena secara gerasi itu kan harus dia mengaku bersalah kan. Dia bilang saya tidak akan mungkin mengakui suatu perbuatan yang tidak saya lakukan.
Saya bilang, tapi Mir, kamu kan berapa puluh tahun lagi di sini. Dia bilang, kalau harus nasib saya seperti ini apa boleh buat. Saya hanya berdoa saja sama Tuhan, katanya. Otto Hasibuan pun berargumentasi bahwa jika kasus ini dibuka lagi, pasti akan ada banyak pihak yang mendukung. Karena itu, Otto Hasibuan pun mengimbau netizen agar terus berjuang menegakkan keadilan di negeri ini. Seakan menegaskan keraguan Otto Hasibuan, advokat Minola Sembayang dengan gamblang juga mengatakan bahwa kasus kopi sianida terlalu dipaksakan lantaran tidak ada alat bukti yang cukup sah. Ia pun mengaku jika keyakinannya tersebut sudah ada sejak awal, sejak kasus kopi sianida yang dikaitkan dengan kematian Mirna Salihin bergulir di ranah hukum. Harapan saya lah, mudah-mudahan netizen yang menginginkan keadilan, menambahkan keadilan di Republik ini, mari kita berjuang bersama-sama, ya, berjuang secara hukum. Tunjukkanlah, mari kita bersatu. Bukan hanya untuk Jessica, ini untuk negara kita. Karena bukan tidak mungkin ini terjadi pada Anda atau keluarga Anda besok. Tidak perlu kita merasa malu, nggak ada menang kalah di sini. Membuka kasus kembali, waduh keren banget. Itu pasti semua mendukung, ya. Ya, bukan karena saya pengacaranya, bukan. Ya, tapi demi keadilan. Bisa dikatakan ini kasusnya ini seperti bangkit dari kubur ya. Sudah terkubur lama kemudian bangkit kembali, kan begitu ya. Tapi memang dari sejak awal ketika kita melihat perkara ini bergulir di tahun 2006 ya. Kita lihat juga persidangannya kan live tuh ya. Jadi kita juga bisa mengikuti, meskipun mungkin saya yakin banyak opini-opini yang berbeda-beda ya. Di antara para ahli hukum pun mungkin juga punya pendapat yang berbeda-beda. Dari sejak awal ini kasus lemah ya, artinya terlalu dipaksakan ya, terlalu dipaksakan, termasuk bukti-buktinya juga terlalu dipaksakan, sehingga sebenarnya kalau dari kacamata saya sebagai orang hukum melihat perkara tersebut ya, jadi ini tidak ada tendensi apapun ya, ini jelas murni objektivitas ya, objektivitas berpikir saya melihat bahwa tidak ada alat bukti yang cukup sah dan meyakinkan. JPU-nya berpendapat tidak perlu ada kondisi yang seperti itu ya, karena rangkaian peristiwa ya yang dilihat dari perkara itu juga bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan kemudian terdakwa. Apalagi ditambah dengan keyakinan hakim, dan memang ada upaya-upaya untuk meyakinkan hakim ya, dari keterangan saksi-saksi, dari semua bukti-bukti, ditambah dengan media dan opini-opini masyarakat yang berkembang pada waktu itu ya. Kalau misalnya kemudian tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan untuk menentukan siapa pelaku pembunuhan itu, maka harus diambil dari segala kemungkinan. Bukti yang sekecil apapun yang mungkin tidak secara langsung itu harus dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seseorang itu patut diduga sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Dan sayangnya memang itu akhirnya mengenai Jessica yang datang lebih dulu di Cafe Oliver itu, dan kemudian karena keterlambatan kehadiran dari Mirna dan teman-teman membuat dia harus memesankan kopi Vietnam itu terlebih dahulu. Nah, jadi tapi kan ini kan hanya berdasarkan asumsi. Heboh, Hotman Paris dan sejumlah advokat angkat bicara atas putusan vonis 20 tahun penjara terhadap Jessica Wongso yang dituduh meracuni Mirna Salihin. Lantas, seperti apa keyakinan pihak keluarga Jessica dan juga keluarga almarhumah Mirna atas kasus tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Ya, sementara itu, Darmawan Salihin, ayah almarhumah Mirna Salihin, tetap yakin bahwa Jessica Wongso adalah pelaku yang menghilangkan nyawa putrinya dengan menggunakan racun sianida. Menurut Darmawan,
CCTV adalah bukti dalam kasus ini. Darmawan pun melakukan investigasi sendiri terkait kronologis di TKP, bahkan ia pun bekerja sama dengan pihak kepolisian Australia. Yang tahu cuma Jessica. Makanya kan dia nggak mau ngaku. Mana ada orang membunuh ngaku sih, gitu aja. Ya kan nggak ada yang ngaku ya. Yang penting begini, yang penting ya kan sudah dikatakan oleh polisi tuh Pak Krisnamukti, dikatakan oleh jaksa. Kita nggak mengejar objek, tapi mengejar subjek. Itu betul. 1000 pembunuhan nih, Pak Ocha kan pengalaman tuh. Dia bikin jadi nggak pengalaman sekarang kayaknya. Orang ngebunuh, kalau dibuktiin sama pisaunya nyari dulu di kali tuh polisi, nyebur dulu. Kalau ketemu, kalau enggak gimana? Kan gitu. Susah dong. Ini racun lagi. Cuman saat 15 gram per liter. Kemudian nih dia duduk, dia susun segala macam. Nah itu yang seterusnya itu nanti akan ahli yang menjelaskan. Bagaimana Jessica itu memasukkan racun, timingnya berapa. Nanti ahli racun yang menjelaskan, seperti itulah kira-kira. Waduh, itu justru mahkota, bukti mahkota. Nah. Sementara itu, ibunda Jessica Wongso, yaitu Imelda Wongso, tetap merasa yakin kalau putrinya Jessica bukanlah pembunuh Mirna sebagaimana dituduhkan. Menurut Imelda, putrinya pun jadi korban dari pihak yang membuat suatu skenario layaknya sebuah sinetron dan dicari-cari kesalahan putrinya. Ia pun tetap merasa yakin bahwa Jessica tidak bersalah. Di mata sang ibu, dalam kasus kematian Mirna Salihin, putrinya pun dizolimi. Kenyataannya semua itu nggak ada. Memang ini kan dibikin gitu. Jadi dibikin kayak sinetron gitu loh, ya kan? Sebetulnya Jessica itu nggak berbuat, memang udah dibilang, kami kan nggak percaya, dicari-cari kejelekannya. Jessica memang nggak bersalah, cuman ibu, dia kadang-kadang dilihatnya dari luar dia kuat, makanya kalau di pengadilan dia selalu salah, dia senyum salah, dia nangis salah, dia nggak senyum salah, selalu dikritik pakai kacamata salah, padahal mata dia itu kering. Dia kesiloan di Polda itu 120 hari lampunya nggak pernah mati di kamar. Terus ibu bikinin di persidangan juga silo, ibu bikinin dia kacamata yang anti silo gitu loh, supaya matanya nggak kedep-kedep, mata dia kering. Hanya itu, tapi disalahkan lagi pakai kacamata salah. Dia itu ada sakit matanya. Posisi kalau dia orang tua kamu, bayangin masa depan dia masih panjang, tapi dijolimi begini. Ibu juga 2 kali nyesel. Ke-1 Jessica dijolimi, kedua Mirna meninggal. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kenapa? Kasih kesempatan dokter GI merawat dia, kan bisa dikasih oksigen, itu mau dikasih oksigen terus langsung dijemput sama suaminya. Suaminya bawa, mati di perjalanan, meninggalnya di perjalanan kan. Siapa yang disalah? Mestinya minum kopi dia nggak meninggal. Dokter Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.